Kasus korupsi LPEI mencuat, KPK didesak periksa pejabat Ditjen Minerba terkait persetujuan RKAB PT pada ID. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diminta untuk memeriksa pejabat di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara atau Ditjen Minerba Kementerian ESDM yang diduga terlibat dalam menyetujui rencana kerja anggaran biaya atau RKAB PT pada ID, sebuah perusahaan tambang batubara yang saat ini tengah disorot karena adanya dugaan manipulasi data dan penyembunyian informasi. Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia atau CERI, Yusri Usman, mengungkapkan bahwa PT pada ID diduga sengaja memanipulasi data untuk memuluskan rencana pengalihan utang PT Petro Energy kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. PT Petro Energy sendiri sebelumnya memiliki utang kepada LPEI yang kemudian dialihkan ke PT pada ID setelah RKAB perusahaan tersebut disetujui. Pejabat di Ditjen Minerba, khususnya Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara, diduga mengetahui persoalan yang terjadi di PT pada ID tetapi seolah tutup mata dengan tetap menyetujui RKAB perusahaan itu, ujar Yusri. Jumat 21 Maret 2025. Berdasarkan penelusuran, pejabat yang bertanggung jawab memproses dan menyetujui RKAB PT pada ID saat itu adalah Lana Saria, Surya Harjuna, dan Muhammad Iqbal Mandala Putra. Saat ini, Lana Saria menjabat sebagai staf ahli Menteri ESDM bidang ekonomi sumber daya alam. Sementara Surya Harjuna menggantikan posisinya di Ditjen Minerba, dan M. Iqbal masih menjabat koordinator pelayanan usaha batubara. Menurut Yusri, persetujuan RKAB ini bukan hanya masalah teknis, tetapi juga berhubungan langsung dengan kasus korupsi LPEI yang saat ini tengah ditangani oleh KPK. Semua pejabat yang mengetahui dan bertanggung jawab dalam proses persetujuan RKAB ini harus diperiksa oleh KPK, tegasnya. Dalam proses pengajuan RKAB, PT pada ID diduga melakukan berbagai manipulasi data, termasuk merevisi laporan feasibility study atau FS cadangan batubara secara signifikan. Semula perusahaan ini mengusulkan cadangan batubara sebesar 6,1 juta ton dengan stripping ratio atau SR6 pada 2012. Namun, pada Januari 2019, angka cadangan tersebut direvisi menjadi 20 juta ton dan pada 2021 menjadi 35 juta ton dengan SR yang lebih dari 20. Perubahan besar dalam cadangan batubara ini memberikan kesan bahwa PT pada ID semakin prospektif yang kemudian dimanfaatkan oleh PT Petro Energy untuk menegosiasikan pengalihan utangnya ke LPEI. Setelah RKAB PT pada ID disetujui, PT Petro Energy berhasil mendapatkan persetujuan LPEI untuk mengalihkan utang senilai 60 juta US dollar. Yang terdiri dari utang PT Petro Energy kepada LPEI sebesar 50 juta US dollar dan utang kepada PT Catur Karsa Megatunggal sebesar 10 juta US dollar. Sebagai informasi, PT Petro Energy sebelumnya mengendalikan 55% saham PT pada ID setelah melakukan akuisisi pada 2018. Masuknya PT Petro Energy memotong porsi saham dua pendiri PT pada ID, Bintoro Idwansjah dan Debudi Tejo Prawido, menjadi masing-masing 22,5%. Kasus ini semakin rumit karena beberapa pihak di PT Petro Energy, termasuk Komisaris Utama Jimmy Masrin, bersama dengan Direktur Newin Nugroho dan Susmira Dewi Sugiyarta, telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh KPK terkait kasus korupsi LPEI. Kewajiban PT Petro Energy kepada LPEI direncanakan akan dibayar secara bertahap oleh PT pada ID pada 2024 hingga 2025. Sementara itu, utang PT Catur Karsa Megatunggal yang sebesar 10 juta US dollar akan dibayar sebagian pada 2021 dan sisanya hingga 2025. Dengan latar belakang dugaan manipulasi data dan penyalahgunaan wewenang ini, KPK diharapkan segera melakukan pemeriksaan terhadap pejabat-pejabat yang terlibat dalam persetujuan RKAB PT pada ID dan memastikan agar kasus ini ditangani secara tuntas. Menurut pengakuan Bintoro dalam suratnya ke LPEI yang diperoleh redaksi, pengalihan utang atau cesie PT Petro Energy kepada PT pada ID itu tidak dilakukan melalui mekanisme RUPS. Bintoro melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya, bahkan polisi disebut sudah menetapkan Susmira Dewi Sugiyarta sebagai tersangka. Namun kasus ini tidak diketahui kelanjutannya. Dalam surat tertanggal 19 Desember 2022 itu, Bintoro juga meminta penjelasan kepada LPEI mengenai bukti persetujuan RUPS PT pada ID, serta mempertanyakan prosedur dan dasar pengalihan utang atau cesie PT Petro Energy kepada PT pada ID. Bintoro dan Debudi diduga tidak dilibatkan dalam transaksi cesie tersebut.
Sebagai informasi, Bintoro dan Debudi pernah bersepakat dengan PT Mitrada Sinergi pada 24 Januari 2011 untuk menjual saham mereka di PT Pada ID masing-masing 27,5% kepada perusahaan yang dikelola oleh Nowin Nugroho sebagai dirut itu. Sengketa muncul karena PT Mitrada Sinergi disebut belum melunasi pembelian saham, tetapi kemudian mengajukan gugatan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU terhadap pemegang saham PT Pada ID yang dianggap berutang. Gugatan pertama ditolak Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, tapi gugatan kedua yang dimohonkan pada 27 September 2022 dikabulkan Majelis Hakim meski materinya sama. Dalam gugatan kedua ini, PT Mitrada Sinergi maju bersama pemohon lain, yaitu PT Petro Energi, PT Solusi Pandu Virtua, Bank Perkreditan Rakyat Joyo Mandiri Raya, dan PT Pada ID. Anehnya, meskipun gugatan PKPU ini baru putus pada 2023, nyatanya sebagian saham Bintoro dan Debudi sudah diambil alih oleh PT Petro Energi sejak 2018. Seiring dengan polemik ini, susunan pemegang saham dan direksi PT Pada ID mengalami sedikitnya 5 kali perubahan sejak 2018 hingga 2024. Namun perusahaan tambang batubara yang berlokasi di Barito Utara, Kalimantan Barat itu tercatat hanya 2 kali melaporkan informasi ke sistem MODI atau Minerba One Data Indonesia, yakni pada 2019 dan 2024. Perubahan saham terjadi ketika PT Petro Energi mengambil alih 55% saham PT Pada ID pada 2018. Kemudian pada April 2020, setelah PT Tunas Laju Investama TLI mengakuisisi 33% saham. Lalu pada Oktober 2021 saat TLI menambah porsi sahamnya menjadi 70% dan terakhir pada Mei 2022 naik lagi menjadi 81,56%. Namun berdasarkan data MODI, PT Pada ID baru melaporkan perubahan saham itu pada 2024. Anehnya, perusahaan tersebut bisa mengantongi persetujuan RKAB dari Ditjen Minerba. Setelah ramai disorot dan isu masuknya PT Kaltim Diamond Coal, PT Pada ID melaporkan perubahan direksi pada 30 Januari 2025. Namun di MODI, susunan pemegang sahamnya belum berubah.